Langit Jakarta sore itu dipenuhi awan kelabu. Gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh menantang langit, berjejer rapat seolah berebut perhatian. Di salah satu menara kaca setinggi 70 lantai, terpampang papan nama besar berwarna emas, Pratama Corp. Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan investasi itu dipimpin oleh seorang pria muda bernama Arka Pratama. Arka dikenal sebagai CEO muda yang sukses. Di usianya yang baru 32 tahun, ia sudah masuk daftar 30 under 30 Asia versi majalah bisnis internasional. Namun, bukan hanya kesuksesannya yang membuat orang membicarakan dirinya. Arka juga terkenal arogan, dingin, dan nyaris tak pernah menunjukkan emosi selain kemarahan atau sinisnya senyum meremehkan. Pintu kaca ruang kerjanya terbuka dengan bunyi klik. Seorang sekretaris masuk terburu-buru sambil membawa map berisi dokumen. Pak Arka, rapat dengan investor Jepang dimulai 5 menit lagi. Mereka sudah menunggu di ruang konferensi, ucapnya dengan nada hati-hati. Arka, yang sedang berdiri di depan jendela lebar sambil menyesap kopi hitam mahalnya, tidak langsung menoleh. Tatapannya jauh ke arah jalanan macet yang mengular di bawah sana. Ia tampak seperti raja yang sedang mengamati rakyatnya. Setelah beberapa detik, ia menaruh cangkir di meja kerja dari kayu oak impor dan berbalik. Kalau mereka menunggu, biarkan saja. Mereka yang butuh saya, bukan sebaliknya, jawab Arka datar. Sekretaris itu terdiam, menunduk, tidak berani membantah. Semua orang tahu, satu kata kasar saja bisa membuat karir seseorang berakhir di perusahaan ini. Arka melangkah keluar dari ruangannya. Setelan jas hitamnya terjahit rapi oleh desainer Italia ternama, jam tangannya keluaran terbaru dengan harga miliaran rupiah berkilau di pergelangan. Sepatu kulitnya mengeluarkan suara tok-tok-tok setiap kali menyentuh lantai marmer. Aura wibawa sekaligus tekanan seolah menyelimuti setiap langkahnya. Di ruang rapat, para investor Jepang berdiri menyambut. Mereka sudah menunggu hampir 10 menit. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, berusaha menutupi rasa tidak nyamannya dengan tersenyum. "Mr. Arka, kami senang bisa bertemu lagi," ucapnya dengan bahasa Inggris kaku. Arka hanya mengangguk, tanpa senyum. Ia duduk di kursi ujung meja panjang, menyilangkan kaki, lalu menatap mereka tajam. "Baik. Mari langsung ke inti pembicaraan. Saya tidak punya waktu untuk basa-basi." Rapat berjalan tegang. Investor Jepang itu berusaha menyodorkan kerjasama yang menguntungkan, namun Arka selalu menanggapi dengan skeptis. Ia terkenal dengan standar tinggi dan perfeksionis, tapi juga kerap menghina lawan bisnisnya tanpa ragu. "Konsep Anda terlalu kuno. Kalau begini caranya, perusahaan saya tidak butuh kerjasama. Anda pikir saya mau menukar standar emas dengan besi karatan?" katanya dengan nada sarkastis. Wajah para investor memerah, antara malu dan marah. Namun mereka menahan diri. Uang dan kekuasaan Arka terlalu besar untuk ditentang secara terbuka. Setelah 2 jam penuh ketegangan, rapat pun selesai. Para investor keluar dengan wajah masam, sementara Arka tersenyum tipis, senyum kemenangan seorang pria yang terbiasa membuat orang lain tunduk. Sekretaris yang sejak tadi menunggu masuk kembali membawa tablet berisi jadwal. "Pak, setelah ini ada jamuan makan malam dengan Menteri Perdagangan. Restoran sudah dipesan, koki khusus dari Prancis." "Saya tidak peduli. Pastikan semuanya sempurna." "Saya tidak suka makanan murahan," potong Arka. Ucapan itu bukan sekadar gaya. Memang sejak lama, Arka tidak pernah menyentuh makanan yang tidak berasal dari restoran bintang 5.
Hidangan sehari-harinya harus dibuat oleh chef internasional. Ia sama sekali tidak mengenal rasa sederhana dari warung kaki lima atau masakan rumahan. Baginya, makanan bukan soal rasa, tapi gengsi. Malam itu, di restoran Prancis mewah di pusat kota, Arka duduk di meja VIP bersama pejabat tinggi negara. Hidangan disajikan dengan plating cantik, aroma rempah Eropa menggoda. Semua orang memuji kelezatannya, tapi Arka tetap dingin. Ia hanya mencicipi sedikit, kemudian meletakkan sendok dengan ekspresi bosan. Tidak ada yang spesial, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk membuat koki yang mengintip dari balik pintu dapur pucat pasi. Pejabat di sampingnya tertawa canggung. Hahaha, lidah Pak Arka memang terlalu mahal untuk kita semua. Arka hanya menyesap anggur merahnya. Ia tidak peduli perasaan orang lain. Setelah makan malam selesai, Arka pulang ke penthouse mewahnya di lantai 60 sebuah apartemen eksklusif. Unit itu lebih mirip istana di udara, dengan kolam renang pribadi, ruang gym, dan pemandangan kota yang berkilau bagai lautan lampu. Namun meski semua kemewahan ada di sekelilingnya, ruangan itu sunyi, dingin, dan terasa hampa. Arka melepaskan jasnya, duduk di sofa kulit impor, lalu menyalakan televisi. Berita malam menayangkan tentang kesulitan ekonomi di desa-desa terpencil. Anak-anak kurus berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu memasak dengan tungku sederhana, dan bapak-bapak bekerja di sawah dengan peluh bercucuran. Arka mendengus. Mereka salah sendiri miskin. Kalau mau kaya, bekerja keraslah seperti saya. Namun, di balik ucapannya yang sinis, ada sedikit getaran di dadanya. Ia ingat masa kecilnya yang jauh berbeda. Arka bukan lahir kaya. Ia tumbuh di keluarga sederhana. Ibunya dulu sering memasak dengan penuh kasih sayang meski hanya dengan bahan seadanya. Tapi semua itu terkubur dalam-dalam setelah ibunya meninggal ketika ia remaja, dan ayahnya berjuang mati-matian hingga akhirnya mereka bisa naik kelas sosial. Sejak saat itu, Arka bersumpah untuk tidak pernah lagi merasakan kekurangan. Ia bekerja keras, mendirikan perusahaan, dan membangun kerajaan bisnis. Namun sumpah itu juga menghapus sisi lembut dalam dirinya. Ia mengubur kenangan masa kecil, terutama tentang ibunya dan masakan sederhana yang dulu begitu ia cintai. Pagi berikutnya, sebuah kabar baru datang. Manajer proyek melaporkan bahwa ada lahan di sebuah desa terpencil yang sangat strategis untuk ekspansi perusahaan. Jika kita bisa membangun resort di sana, keuntungan akan berlipat, Pak, jelasnya. Arka mendengar laporan itu sambil menandatangani dokumen lain. Bagus. Urus semua. Kalau warga menolak, bayar mereka lebih tinggi. Kalau masih menolak, pakai jalur hukum. Saya tidak mau hambatan kecil menghalangi proyek besar. Namun, manajer itu tampak ragu. Sebenarnya, desa itu unik, Pak. Warganya sangat menjaga tradisi. Ada semacam ikatan emosional dengan tanah mereka. Mungkin Bapak sendiri yang harus turun untuk meyakinkan. Alis Arka terangkat. Ia tidak biasa terjun langsung untuk urusan kecil seperti itu. Tapi ada nada serius dalam laporan manajer tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengangguk. Baik. Siapkan jet pribadi. Kita lihat sendiri apa yang membuat desa remeh itu begitu istimewa. Ia tidak tahu, keputusan itulah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dari gedung kaca penuh kemewahan, ia akan melangkah ke desa sederhana yang penuh dengan aroma tanah basah, suara jangkrik, dan masakan seorang gadis desa yang kelak membuatnya meneteskan air mata untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Pagi itu, langit Jakarta berwarna biru pucat, pertanda musim hujan sebentar lagi akan tiba. Di landasan khusus Bandara Internasional, sebuah jet pribadi berwarna putih elegan dengan logo Pratama Corp di ekornya sudah siap terbang. Kru pesawat berdiri berjajar dengan penuh wibawa, menunggu kedatangan sang pemilik. Tak lama kemudian, konvoi mobil hitam berderet masuk ke area bandara. Pintu mobil paling depan terbuka, dan keluar seorang pria dengan setelan jas abu-abu rapi, Arka Pratama. Kacamata hitamnya memantulkan cahaya matahari pagi, membuat auranya semakin terlihat dingin dan tak tersentuh. "Sudah siap?" tanyanya singkat kepada manajer proyek, Bima, yang ikut mendampinginya. "Sudah, Pak. Desa yang akan kita tuju berada di daerah Jawa Tengah. Jalur darat cukup sulit ditempuh, jadi kita akan turun di bandara kecil terdekat, lalu melanjutkan dengan mobil." Arka hanya mengangguk, lalu menaiki tangga pesawat tanpa basa-basi. Seperti biasa, semua orang di sekitarnya bergerak cepat menyesuaikan ritme sang CEO. Perjalanan di udara. Di dalam jet, Arka duduk di kursi kulit mewah sambil membuka laptop. Jemarinya sibuk mengetik, memeriksa laporan keuangan, dan menandatangani dokumen digital. Ia seolah tak pernah lepas dari pekerjaannya. Bima yang duduk di seberang hanya bisa menghela napas pelan. Dalam hati ia kagum sekaligus heran. Bagaimana mungkin seorang pria bisa hidup dengan jadwal sesibuk itu, tanpa jeda, tanpa kehidupan pribadi? "Pak, apakah Bapak yakin mau turun langsung ke lapangan?" "Biasanya Bapak menyerahkan urusan seperti ini pada tim negosiasi," tanya Bima hati-hati. Arka menutup laptopnya sebentar, lalu menatap manajernya. "Aku ingin tahu apa yang membuat tanah itu begitu dipertahankan. Kalau hanya soal harga, tidak mungkin mereka menolak. Mungkin ada hal lain yang bisa kugunakan untuk menekan mereka." Nada suaranya tenang, tapi dingin. Seolah baginya, manusia hanyalah pion yang bisa dipindahkan sesuka hati selama tujuannya tercapai. Bima hanya menunduk. Ia tahu, membantah Arka sama saja dengan bunuh diri karir. Mendarat di kota kecil. 2 jam kemudian, jet pribadi itu mendarat mulus di sebuah bandara kecil di Jawa Tengah. Dari balik jendela, Arka menatap pemandangan yang sangat berbeda dari Jakarta. Tidak ada gedung pencakar langit, hanya hamparan sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan langit yang terasa lebih bersih. Saat ia menuruni tangga pesawat, angin desa yang sejuk menyapa wajahnya. Aroma tanah basah dan padi yang baru ditanam menyeruak. Namun, bukannya menikmati, Arka justru mengernyit. "Udara di sini terlalu lembab," komentarnya singkat. Beberapa mobil SUV sudah menunggu untuk membawa rombongan menuju desa tujuan. Perjalanan darat memakan waktu hampir 2 jam melewati jalan berliku, jembatan sempit, dan hutan kecil. Jalanan yang tidak rata membuat mobil berguncang. Arka berkali-kali mendengus kesal. Bagaimana orang bisa hidup di tempat seperti ini? Gumamnya. Bima berusaha tersenyum. "Justru itulah keindahan desa, Pak. Mereka hidup sederhana, menyatu dengan alam." Arka menoleh dengan tatapan tajam. Kesederhanaan tidak akan membawamu kemana-mana. Orang hanya akan tetap miskin jika terus puas dengan keadaan. Bima terdiam. Ia tahu Arka tidak akan pernah mengerti, setidaknya belum saat itu. Tiba di desa Sumberjati. Akhirnya, mobil memasuki sebuah desa bernama Sumberjati. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh pohon bambu yang bergemerisik tertiup angin. Anak-anak desa berlarian sambil tertawa, beberapa di antaranya melambaikan tangan kepada rombongan mobil. Arka hanya melirik sekilas,
tanpa senyum. Baginya, itu semua hanyalah pemandangan asing yang tidak penting. Mereka berhenti di balai desa. Seorang pria paruh baya dengan pakaian sederhana sudah menunggu, Pak Lurah Surya, pemimpin desa. Wajahnya ramah, namun tatapannya penuh kewaspadaan. Ia tahu siapa tamu yang datang hari ini. Selamat datang di desa Sumberjati, Pak Arka, ucapnya sambil menjabat tangan. Arka membalas jabatannya, tapi tanpa kehangatan. Mari langsung ke pembicaraan. Waktuku terbatas. Lurah Surya tersenyum tipis, lalu mempersilakan mereka masuk. Balai desa itu sederhana, dengan dinding kayu dan kipas angin tua yang berdecit. Kontras sekali dengan ruang rapat mewah yang biasa Arka datangi. Seperti yang sudah kami sampaikan, warga menolak menjual tanah mereka untuk pembangunan resort. Bagi kami, tanah ini bukan sekadar lahan, tapi warisan leluhur, jelas Lurah Surya tenang. Arka bersandar di kursi, menatapnya tajam. Harga yang kutawarkan sangat tinggi. Bahkan, dengan uang itu kalian bisa membangun desa baru yang lebih modern. Kenapa tetap menolak? Karena uang tidak bisa mengganti ikatan kami dengan tanah ini, Pak. Di sini ada sawah yang memberi makan anak cucu kami, ada mata air yang kami jaga bersama, ada kuburan leluhur yang tidak mungkin kami tinggalkan. Arka terdiam sejenak. Kata-kata itu asing di telinganya. Baginya, segalanya bisa dibeli dengan uang. Tapi kali ini, ia melihat keyakinan yang berbeda di mata Lurah Surya. Pertemuan dengan warga desa. Setelah pertemuan singkat, Arka keluar dari balai desa. Beberapa warga sudah berkumpul di halaman. Mereka menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Di antara kerumunan itu, ada seorang gadis muda yang berbeda. Rambutnya hitam panjang terikat sederhana, kulitnya kecoklatan karena terbiasa bekerja di sawah, dan senyumnya hangat meski jelas ada rasa penasaran di matanya. Gadis itu bernama Saras. Saat tatapan Arka dan Saras bertemu, waktu seolah berhenti sejenak. Saras menunduk sopan, lalu kembali sibuk membantu ibu-ibu yang menyiapkan minuman untuk tamu. Namun entah kenapa, bayangan wajah gadis itu sempat mengusik hati Arka. Pak, silakan beristirahat di rumah warga yang sudah kami siapkan. Kami tidak punya hotel mewah di sini, tapi semoga Bapak bisa merasa nyaman, kata Lurah Surya. Arka hampir saja menolak mentah-mentah, ingin segera kembali ke kota terdekat dan menginap di hotel berbintang. Tapi ia sadar, jika terlalu arogan, ia tidak akan pernah bisa mendekati warga desa ini. Dengan enggan, ia mengangguk. Malam pertama di desa. Malam itu, Arka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana milik salah satu warga. Ruangan itu kecil, hanya ada ranjang bambu, meja kayu, dan lampu minyak yang berkelip. AC tentu saja tidak ada. Arka mendengus kesal. Tempat apa ini? Bagaimana aku bisa tidur? Namun tak ada pilihan lain. Ia akhirnya merebahkan diri, meski tubuhnya terasa gatal karena kasur tipis yang keras. Di luar, terdengar suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Tidak ada bunyi mobil, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya keheningan alami yang asing di telinganya. Arka menutup mata, mencoba tidur. Tapi entah kenapa, hatinya terasa aneh. Ada sesuatu di desa ini, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Ia tidak tahu, keesokan harinya, rasa itu akan semakin jelas ketika ia pertama kali mencicipi masakan Saras, masakan yang akan membuka kembali kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Fajar baru saja menyingsing di desa Sumberjati. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, embun bergelayut di ujung daun padi,
dan suara ayam jantan bersahut-sahutan memecah keheningan pagi. Bagi warga desa, pemandangan itu sudah biasa. Namun bagi Arka, yang terbiasa terbangun di penthouse mewah dengan pemandangan lampu kota, semuanya terasa asing. Ia membuka mata perlahan. Ranjang bambu tempatnya tidur semalam berdecit saat ia bangkit. Punggungnya terasa kaku. Astaga, kasur keras begini bisa merusak tulangku, gumamnya sambil meregangkan tubuh. Ia melangkah keluar kamar. Udara dingin pagi menyapa kulitnya, aroma tanah basah menusuk hidung. Ia menatap sekeliling, rumah kayu sederhana, halaman dengan pohon pisang, dan dapur di belakangnya mengeluarkan asap tipis. "Ah, Pak Arka sudah bangun," suara ramah terdengar. Seorang ibu paruh baya, istri pemilik rumah yang ditumpangi Arka, muncul sambil membawa ember berisi air. "Sebentar lagi sarapan siap. Bapak bisa cuci muka dulu di sumur belakang." Arka hanya mengangguk singkat. Baginya, semua ini adalah bentuk ketidaknyamanan. Ia terbiasa dengan air panas yang keluar dari shower otomatis, bukan harus menimba dari sumur. Namun demi menjaga wibawa, ia tidak berkata apa-apa. Pertemuan pertama. Saat berjalan ke sumur, Arka berpapasan dengan seorang gadis muda yang sedang menenteng baskom berisi sayuran segar. Rambutnya tergerai, wajahnya polos tanpa riasan, dan senyumnya cerah meski hanya sekilas. Itu adalah Saras, gadis desa yang semalam sempat ia lihat di kerumunan warga. "Selamat pagi, Pak," sapa Saras sopan sambil menundukkan kepala. Arka menatapnya sekilas, lalu mengangguk dingin. "Pagi." Saras sempat terdiam, memperhatikan sosok pria berjas santai dengan jam tangan mahal itu. Di dalam hatinya, ada rasa heran. Orang sekaya ini mau apa datang ke desa kecil seperti Sumberjati? Namun ia tak berani banyak bicara. Ia melanjutkan langkah menuju dapur sambil bersenandung kecil. Suaranya merdu, membuat Arka tanpa sadar menoleh lagi. Ada sesuatu yang menenangkan dalam sikap gadis itu, sesuatu yang bertolak belakang dengan dirinya yang selalu kaku. Insiden di dapur. Beberapa menit kemudian, Arka memutuskan untuk berjalan ke dapur. Ia ingin memastikan apa yang akan disajikan sebagai sarapan. Baginya, makanan adalah simbol status. Ia tidak bisa sembarangan menyantap hidangan yang terlalu kampungan. Begitu masuk ke dapur, matanya langsung menangkap pemandangan Saras yang sedang sibuk. Gadis itu berdiri di depan tungku tanah liat, meniup lan api yang hampir padam. Tangannya lincah memotong bawang merah, menumbuk cabai dengan cobek batu, lalu mengaduk wajan berisi sayur lodeh. Aroma harum santan dan rempah segera memenuhi ruangan. Arka mengernyit. "Kamu sedang masak dengan kayu bakar?" Saras menoleh, sedikit kaget melihat Arka berdiri di pintu dapur. Ia tersenyum ramah. "Iya, Pak. Di sini masih pakai tungku. Rasanya lebih enak dibandingkan pakai kompor gas." Arka tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, melainkan ejekan. "Enak? Kau pikir masakan seperti ini bisa dibandingkan dengan hidangan koki Michelin yang pernah aku cicipi?" Saras tidak tersinggung. Ia tetap tersenyum. "Kalau soal teknik, mungkin memang beda, Pak. Tapi soal rasa, Bapak boleh coba dulu. Baru bisa menilai." Jawaban itu membuat Arka terdiam sejenak. Ada keberanian halus dalam ucapan Saras, meski dibungkus sopan santun. Sarapan yang tidak disangka. Beberapa saat kemudian, sarapan pun tersaji di meja makan sederhana. Ada nasi hangat, sayur lodeh, sambal terasi, tempe goreng,
dan ikan asin. Bagi warga desa, itu adalah menu biasa. Namun bagi Arka, yang terbiasa sarapan kroasang Prancis dan kopi Brazil, hidangan ini tampak terlalu sederhana. Arka duduk dengan wajah datar. Saras, yang membantu ibu rumah, meletakkan piring di hadapannya. "Silakan, Pak." Mungkin sederhana, tapi ini dari hasil kebun dan sawah sendiri. Arka menatap makanan itu ragu. Apa aku benar-benar harus memakannya? Pikirnya. Namun tatapan penuh harap dari tuan rumah membuatnya sulit menolak. Dengan enggan, ia mengambil sendok, menyuapkan sedikit sayur lodeh ke mulutnya. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu rasa kuah santan berpadu dengan aroma daun jeruk dan gurihnya tempe goreng, tiba-tiba Arka terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Matanya sedikit membesar, napasnya tertahan. Ada gelombang kenangan yang menghantam benaknya. Tiba-tiba ia teringat seorang wanita dengan senyum hangat, ibunya. Wanita itu sering memasak sayur lodeh persis seperti ini, dengan rasa yang sama persis. Arka menutup mata sebentar. Saat membukanya lagi, ada kilatan air yang hampir jatuh di sudut matanya. Ia buru-buru menunduk, menyuapkan makanan lagi, seolah ingin memastikan lidahnya tidak salah. Tapi setiap suapan hanya semakin memperkuat ingatan itu. "Pak, tidak enak ya masakannya?" tanya Saras polos, menyangka ekspresi Arka karena ketidakpuasan. Arka cepat-cepat menggeleng, lalu meletakkan sendok. "Bukan. Aku hanya tidak menyangka." Suaranya terdengar serak. Ia berdeham, mencoba menutupi gejolak emosinya. "Siapa yang memasak ini?" "Sayur lodehnya saya, Pak." "Tempenya ibu saya yang goreng," jawab Saras sambil tersenyum malu. Arka menatap Saras lama, seolah mencari jawaban dari misteri yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin masakan gadis desa ini rasanya sama persis dengan masakan ibu? Benturan dua dunia. Setelah sarapan, Arka berdiri di teras rumah sambil menatap sawah yang membentang hijau. Saras lewat sambil membawa bakul nasi untuk warga yang sedang panen di ladang. Arka spontan memanggilnya. "Hei, kau. Apa kau sering memasak seperti tadi?" Saras berhenti, menoleh dengan wajah bingung. "Ya, Pak. Hampir setiap hari. Di desa, perempuan biasa membantu di dapur sejak kecil." Arka melipat tangan di dada. "Aneh. Masakanmu rasanya terlalu mirip dengan sesuatu yang kukenal." Saras tersenyum kecil. "Mungkin karena masakan desa memang punya rasa khas, Pak. Tidak mewah, tapi penuh hati." Jawaban sederhana itu kembali membuat Arka terdiam. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan dua dunia, satu dunia penuh kemewahan dingin yang sudah lama ia jalani, dan dunia sederhana yang tiba-tiba membangkitkan kenangan paling berharga dalam hidupnya. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat dengan gadis desa bernama Saras itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi di desa Sumberjati terus bergulir dengan kesibukan warganya. Anak-anak berlarian menuju sekolah dasar, para petani berangkat ke sawah dengan cangkul di bahu, sementara ibu-ibu mulai menyiapkan hasil panen untuk dijual ke pasar. Suasana ramai, tapi tetap hangat dalam kesederhanaan. Di teras rumah tempat ia menginap, Arka duduk dengan wajah dingin, meski dalam hatinya masih berkecamuk. Ia masih teringat betul rasa sayur lodeh yang tadi pagi ia cicipi. Rasa itu terlalu identik dengan masakan ibunya yang sudah tiada. Arka sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakan makanan yang bisa mengguncang perasaannya. Hidangan restoran bintang 5, plating mewah,
atau bahan-bahan impor mahal sekalipun tak pernah mampu membuatnya tergetar. Tapi kali ini, dari sebuah dapur sederhana dengan tungku kayu, seorang gadis desa berhasil menembus lapisan baja yang ia bangun di dalam dirinya. Ia mengetukkan jarinya di meja bambu. Itu tidak mungkin kebetulan, gumamnya. Bagaimana bisa masakannya persis sama? Undangan makan siang. Sekitar pukul 11 siang, seorang anak kecil datang berlari sambil membawa pesan dari Lurah Surya. Pak Arka, Pak Lurah mengundang Bapak makan siang di rumahnya. Katanya ada yang ingin beliau bicarakan. Arka mengangguk. Ia tahu, ini kesempatan untuk melanjutkan negosiasi soal tanah desa. Namun diam-diam, ia juga penasaran apakah akan ada makanan yang sama menggugah seperti pagi tadi. Sesampainya di rumah Lurah Surya, suasana terasa lebih ramai. Beberapa ibu-ibu membantu di dapur, sementara beberapa pria duduk di ruang tamu, bercakap hangat. Arka masuk dengan langkah mantap, jasnya tetap rapi meski cuaca panas membuat dahi berkeringat. Selamat datang, Pak Arka, sambut Lurah Surya dengan ramah. Mari, kita makan siang dulu sebelum berbicara hal serius. Arka hanya mengangguk. Ia duduk di kursi kayu panjang, menunggu. Tak lama kemudian, beberapa hidangan mulai disajikan di atas meja besar. Ada ayam ingkung, urap sayuran, sambal terasi, dan tentu saja, semangkuk besar sayur lodeh dengan kuah kental. Arka menatap hidangan itu dengan campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam. Ini semua dimasak oleh anak muda desa kami, Saras, kata Lurah Surya sambil tersenyum. Dia memang paling pandai memasak. Arka menoleh, dan benar saja, Saras muncul dari dapur sambil membawa nampan berisi gorengan hangat. Rambutnya terikat rapi, wajahnya berseri meski sedikit berkeringat. Ia tampak berbeda dari para chef profesional yang biasa ditemui Arka, tanpa seragam mewah, tanpa pisau berkilat, tanpa peralatan modern. Hanya gadis sederhana dengan keterampilan yang lahir dari kebiasaan dan cinta. Suapan pertama. Arka mengambil sendok perlahan. Ia menyendok sedikit sayur lodeh, meletakkannya di piring, lalu menyuapkan ke mulut. Begitu rasa itu menyentuh lidahnya, dadanya seperti dihantam sesuatu. Kuah santan kental yang gurih, potongan labu dan kacang panjang yang empuk, serta aroma bawang merah dan daun salam yang berpadu, semuanya terlalu identik. Mata Arka membesar. Ia berhenti mengunyah sejenak, menatap kosong ke arah meja. Lalu, tanpa bisa dicegah, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Semua orang di meja terdiam. Mereka saling pandang, bingung. Tidak ada yang pernah melihat seorang pria seangkuh Arka menitikkan air mata hanya karena makanan. Saras yang duduk di ujung meja menatapnya khawatir. Pak, apa masakannya terlalu asin? Atau pedas? Tanyanya polos. Arka menggeleng cepat. Ia menyeka matanya dengan tisu, lalu berdeham. Tidak. Masakanmu, persis seperti, suaranya serak, tertahan. Seperti masakan ibuku. Kata-kata itu membuat suasana meja semakin hening. Bahkan Lurah Surya yang biasanya banyak bicara ikut menunduk hormat, seolah memahami betapa dalam arti ucapan itu. Kenangan yang kembali. Dalam pikirannya, Arka melihat bayangan ibunya. Seorang wanita sederhana dengan kain batik lusuh, berdiri di dapur kecil sambil memasak. Ia sering menyiapkan sayur lodeh untuk Arka kecil, lalu tersenyum hangat setiap kali anaknya lahap makan. Ingat, nak. Masakan bukan hanya soal perut kenyang. Masakan itu doa. Doa seorang ibu agar anaknya selalu sehat dan bahagia.
Kalimat itu tiba-tiba bergema di kepala Arka, membuat air matanya kembali mengalir. Ia buru-buru menunduk, menahan diri agar tidak terlihat terlalu rapuh. Saras menatapnya lekat-lekat. Ada rasa penasaran besar di hatinya. Bagaimana mungkin seorang CEO kaya raya bisa menangis hanya karena makanan? Apa sebenarnya yang ia simpan di balik sikap dingin dan angkuhnya? Dialog yang menggugah. Setelah makan siang selesai, Arka masih duduk di meja, diam, menatap sisa sayur lodeh di piringnya. Saras mendekat perlahan sambil membawa teko berisi air. "Pak, saya tuangkan minum," tanyanya lembut. Arka menoleh, menatap gadis itu dalam-dalam. "Kamu belajar masak dari siapa?" Saras tersenyum. "Dari ibu saya, Pak. Tapi resepnya, katanya diturunkan dari nenek buyut. Masakan ini sudah ada sejak dulu." Arka menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak bisa percaya begitu saja. Baginya, rasa masakan itu terlalu spesifik, terlalu identik dengan kenangan pribadinya. Bukan sekadar kebetulan. "Kamu tahu, masakanmu ini mengingatkanku pada ibuku. Rasanya sama persis. Seperti waktu kecil dulu," ucap Arka lirih. Saras terdiam sejenak. Tatapannya melembut. Mungkin karena bapak sudah lama tidak makan masakan rumah. Kadang, rasa sederhana justru paling mengena di hati. Arka tertegun. Kata-kata gadis desa itu menusuk hatinya lebih dalam daripada ribuan kalimat motivasi yang pernah ia dengar di ruang-ruang seminar bisnis. Perubahan kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa Arka, ia tidak peduli pada rapat atau jadwal bisnis. Ia menghabiskan waktu duduk di beranda rumah Lurah Surya, menatap sawah sambil merenung. Bima, manajernya, mendekat. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Saya belum pernah melihat Bapak seperti ini." Arka menghela napas. "Bima, aku sendiri tidak tahu. Makanan sederhana itu berhasil menembus sesuatu dalam diriku. Aku benci mengakuinya, tapi aku merindukan ibuku." Bima menatap bosnya dengan mata melebar. Ia tahu Arka tidak pernah membicarakan hal pribadi, apalagi soal keluarga. Di kejauhan, Saras terlihat sedang membantu warga menjemur padi. Senyumnya cerah, langkahnya ringan, seolah dunia tidak pernah memberinya beban. Pemandangan itu kontras sekali dengan hati Arka yang selama ini penuh tekanan, ambisi, dan kesendirian. Untuk pertama kalinya, Arka mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu di desa ini yang tidak bisa ia beli dengan uang, dan itu membuatnya sekaligus takut dan penasaran. Satu hal yang pasti, masakan Saras telah membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Pintu menuju kenangan, kerinduan, dan mungkin perubahan. Di dalam rumah Lurah Surya, Arka duduk sendirian di kursi bambu, menatap kosong ke arah gelap di luar jendela. Bayangan ibunya kembali berulang di benaknya, seperti kaset lama yang terus diputar. Rasa lodeh Saras tadi siang masih melekat kuat di lidahnya, begitu pula rasa sakit yang datang bersamanya, kerinduan yang sudah lama ia kubur. Arka dan luka masa lalu. Arka bukanlah pria yang lahir kaya raya. Ia pernah merasakan hidup miskin bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ayahnya meninggalkan mereka sejak ia masih kecil, dan sang ibu bekerja keras sebagai penjual sayur keliling. Meski hidup serba sulit, sang ibu selalu punya satu cara untuk membuat Arka kecil bahagia, memasakkan makanan hangat, terutama sayur lodeh. Masakan ibu mungkin sederhana, Nak. Tapi di dalamnya ada doa supaya kamu kuat menghadapi dunia,
begitu ibunya sering berkata. Namun, dunia tidak memberinya banyak waktu untuk menikmati kasih sayang itu. Sang ibu meninggal ketika Arka baru masuk kuliah. Ia meninggal dalam kesendirian karena Arka saat itu terlalu sibuk mengejar beasiswa di luar negeri. Hingga sekarang, penyesalan itu masih menjadi luka terdalam. Dan hari ini, seorang gadis desa yang bahkan tidak ia kenal mampu membuka luka itu kembali hanya dengan sepiring sayur lodeh. Arka mengepalkan tangan. Tidak mungkin kebetulan. Harus ada sesuatu. Saras dan resep keluarga. Di rumahnya yang sederhana, Saras juga belum bisa tidur. Ia duduk di dipan kayu, menatap ibu yang sedang merajut di sampingnya. "Bu," ujar Saras perlahan, "tadi siang, Pak Arka menangis setelah makan masakan saya." Ibunya menoleh, kaget. "Menangis? Seorang pria kaya seperti itu?" Saras mengangguk. "Iya." Katanya masakan saya mengingatkannya pada ibunya. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Mungkin memang begitu adanya. Resep yang kamu masak itu warisan turun-temurun dari keluarga kita. Nenek buyutmu selalu bilang, resep ini bukan hanya tentang bahan, tapi tentang hati." Saras menunduk. "Tapi kenapa rasanya bisa sama persis dengan masakan ibunya Pak Arka? Padahal kita tidak ada hubungan apa-apa." Ibunya tidak menjawab. Ada kilatan aneh di matanya, seakan menyimpan sesuatu. "Sudahlah, Nak. Yang penting, kamu memasak dengan niat baik." "Itu sudah cukup," jawabnya akhirnya, meski suaranya terdengar ragu. Pertemuan di beranda. Malam itu, tanpa sengaja, Saras keluar ke halaman rumah lurah untuk mengantarkan beberapa makanan sisa siang tadi. Ia melihat Arka masih duduk di beranda, sendirian dengan wajah murung. "Pak, Bapak belum tidur?" tanyanya pelan. Arka menoleh, sedikit terkejut melihat Saras. "Aku tidak bisa tidur." Saras ikut duduk di kursi kosong. Suasana hening sejenak, hanya suara angin malam yang menemani. "Boleh saya bertanya sesuatu, Pak?" Saras memberanikan diri. Arka menatapnya lurus. "Apa? Kenapa Bapak menangis waktu makan siang tadi?" Arka terdiam lama. Napasnya berat. Tapi entah kenapa, melihat wajah polos Saras membuatnya ingin jujur. "Itu karena masakanmu sama persis dengan masakan ibuku. Padahal ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah lagi merasakan masakan seperti itu. Dan ketika aku mencicipinya, aku merasa seperti kembali ke masa kecil. Rasa itu terlalu nyata." Saras tertegun. Ia tidak menyangka jawabannya akan sejujur itu. "Maaf kalau saya membuat Bapak teringat hal yang menyakitkan," katanya lirih. Arka menggeleng. "Tidak, justru aku berterima kasih. Tapi aku juga bingung. Bagaimana mungkin rasanya bisa persis sama? Apakah kamu yakin resep itu hanya dari keluargamu?" Saras mengangguk. "Iya, Pak. Resep itu sudah ada sejak nenek buyut saya. Saya belajar dari ibu belajar dari nenek, begitu seterusnya." Arka mengernyit, lalu bergumam, "Aneh sekali." Kecurigaan yang tumbuh. Setelah Saras kembali pulang, Arka duduk sendirian, pikirannya semakin liar. Apakah mungkin ada keterkaitan antara keluarganya dengan keluarga Saras? Ia ingat sedikit cerita dari ibunya, bahwa mereka dulu berasal dari sebuah desa sebelum pindah ke kota. Tapi Arka tidak pernah tahu desa mana. Ibunya jarang sekali bercerita tentang masa lalunya,
seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Apakah mungkin ibuku berasal dari desa ini? Pikir Arka. Hatinya berdebar. Jika benar begitu, maka Saras bisa saja masih memiliki hubungan darah dengannya, entah jauh atau dekat. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin gegabah. Ia butuh bukti. Rencana rahasia. Keesokan harinya, Arka memutuskan untuk menunda pembicaraan soal proyek tanah desa. Ia meminta izin tinggal lebih lama dengan alasan ingin mengenal kehidupan masyarakat desa lebih dekat. Bukankah Bapak sibuk? Banyak rapat menunggu di kota, tanya Bima, manajernya, dengan wajah panik. Arka hanya menatapnya tajam. Kali ini, aku punya urusan pribadi. Kau tidak perlu ikut campur. Bima terdiam. Ia tahu tidak ada yang bisa membantah keputusan bosnya jika sudah berbicara dengan nada seperti itu. Dalam hati, Arka bertekad, ia akan mencari tahu asal-usul keluarga Saras. Saras mulai bertanya-tanya. Sementara itu, Saras juga merasa aneh dengan sikap Arka. Seorang CEO besar yang biasanya sibuk, kini malah sering terlihat berjalan-jalan di desa, berbincang dengan warga, bahkan beberapa kali mendatangi dapur saat Saras sedang memasak. "Pak, kenapa Bapak sering sekali memperhatikan saya masak?" tanya Saras suatu sore sambil menumbuk bumbu di cobek. Arka terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Aku hanya ingin tahu rahasia masakanmu." Saras tersenyum. "Rahasia masakan saya sederhana, Pak. Tangan harus bersih, hati harus ikhlas. Itu saja." Jawaban itu membuat Arka semakin penasaran. Ia tahu, ada lebih dari sekadar keikhlasan di balik rasa yang begitu identik dengan masakan ibunya. Awal terbuka rahasia. Beberapa hari kemudian, Arka berhasil menemukan seorang nenek tua di desa yang konon tahu banyak tentang sejarah keluarga warga. Namanya Mbah Ratna, seorang penjaga tradisi lisan yang sering dimintai nasihat. Saat Arka menyapanya dan menanyakan tentang keluarga Saras, mata Mbah Ratna langsung menyipit. Ia lama menatap Arka, seolah sedang menimbang sesuatu. "Anak muda, aku melihat wajah ibumu di dirimu," ujar Mbah Ratna tiba-tiba. Arka terperanjat. "Ibu saya? Apakah Mbah mengenalnya?" Mbah Ratna menghela napas panjang. Mungkin sudah saatnya rahasia lama itu terbongkar. "Ibumu memang berasal dari desa ini, Nak. Dan ada kaitan dengan keluarga Saras." Jantung Arka berdegup kencang. Inilah jawaban yang ia cari, tapi sekaligus juga menimbulkan pertanyaan lebih besar. Apa sebenarnya hubungan antara ibunya dan keluarga Saras? Dan mengapa resep masakan itu bisa sama persis? Malam semakin larut ketika Arka kembali ke rumah lurah setelah berbicara dengan Mbah Ratna. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang saling bertabrakan. Kata-kata nenek tua itu terus menggema di telinganya. "Ibumu memang berasal dari desa ini, Nak. Dan ada kaitan dengan keluarga Saras." Arka menatap langit penuh bintang di atas sawah yang terbentang luas. Seolah-olah alam pun tahu bahwa ia berada di ambang sebuah kebenaran besar yang selama ini terkubur. Pertemuan kembali dengan Mbah Ratna. Keesokan paginya, Arka kembali menemui Mbah Ratna di rumah kecil berdinding anyaman bambu. Bau dupa samar menyambutnya ketika ia melangkah masuk. Nenek itu sudah duduk di kursi goyang, seakan tahu bahwa Arka pasti kembali. "Engkau belum puas dengan jawaban kemarin, ya, Nak?" tanya Mbah Ratna dengan senyum samar. Arka menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya. "Mbah, tolong ceritakan semuanya. Siapa sebenarnya ibu saya?
Dan apa hubungannya dengan keluarga Saras? Mbah Ratna menutup mata sebentar, seperti menggali ingatan masa lalu. Ibumu dulu bernama Sulastri. Gadis cantik, pintar, dan rajin membantu orang. Ia terkenal di desa ini karena masakannya yang luar biasa. Banyak yang bilang, setiap masakannya seperti doa. Arka tertegun. Ibunya memang selalu bicara bahwa makanan adalah doa. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi, kenapa ia meninggalkan desa ini? Tanya Arka tak sabar. Mbah Ratna menatapnya dalam. Sulastri jatuh cinta dengan seorang pria dari kota. Orang tua Sulastri menolak, tapi ia tetap pergi. Sejak itu, ia tidak pernah kembali. Hanya kabar samar yang sampai pada kami bahwa hidupnya tidak mudah. Arka menelan ludah. Pria itu, ayah saya? Mbah Ratna mengangguk pelan. Ya. Sayangnya, lelaki itu meninggalkan ibumu. Sulastri tetap membesarkanmu seorang diri, hingga akhirnya kabar duka itu datang bahwa ia meninggal dunia. Arka merasakan dadanya sesak. Semua potongan kisah itu masuk akal, tapi ia masih bingung bagaimana hubungan dengan Saras? Mbah Ratna melanjutkan, Sulastri punya seorang kakak perempuan. Kakak itulah yang meneruskan resep keluarga. Dan kakaknya itu adalah nenek dari Saras. Arka terdiam. Napasnya tercekat. Jadi, Saras. Ya, nak. Saras masih keluarga jauh denganmu. Tidak heran masakannya sama persis dengan masakan ibumu. Karena mereka belajar dari sumber yang sama, resep turun-temurun keluarga kalian. Guncangan hati Arka. Arka berjalan pulang dengan langkah gontai. Hatinya berkecamuk. Ia baru saja mengetahui bahwa gadis desa sederhana yang masakannya membuatnya menangis ternyata memiliki hubungan darah dengannya. Tidak mungkin, aku dan Sarah satu keluarga, gumamnya. Namun, di balik keterkejutan itu, ada juga rasa hangat yang merayap. Tiba-tiba, ia tidak lagi merasa sendirian. Selama ini ia hidup di puncak kejayaan bisnis, dikelilingi kekayaan, tapi hatinya selalu kosong. Kini, ia tahu bahwa ia masih punya akar, masih punya keluarga, meski jauh. Saras mulai curiga. Sementara itu, Saras mulai menyadari perubahan sikap Arka. Lelaki itu seringkali menatapnya lama, seolah menyimpan sesuatu. Ia juga kerap bertanya soal asal-usul keluarga Saras, tentang siapa nenek buyutnya, dan dari mana resep itu berasal. Pak Arka, kenapa akhir-akhir ini banyak tanya soal keluarga saya? Tanya Saras suatu sore, ketika mereka berdua sedang berada di dapur. Arka terdiam sebentar, lalu menjawab hati-hati. Karena aku merasa, keluargamu dan keluargaku punya keterkaitan. Saras mengerutkan dahi. Keterkaitan? Maksud Bapak apa? Arka menatapnya serius, tapi ia belum sanggup mengungkapkan semuanya. Nanti, aku akan jelaskan. Aku hanya minta, teruslah memasak untukku. Saras terkejut, pipinya merona. Ia menunduk, mencoba menutupi rasa bingung sekaligus hangat di hatinya. Konflik batin. Malam itu, Arka merenung sendirian di kamar. Ia memegang foto lama ibunya yang selalu ia bawa kemanapun. Foto itu sudah mulai pudar, tapi senyum lembut ibunya masih jelas terlihat. Ibu, ternyata aku masih punya keluarga di desa ini. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Saras, dia membuatku merasakan kehangatan yang hilang. Tapi jika benar dia masih ada hubungan darah denganku, aku tidak boleh.
Arka menutup wajah dengan kedua tangannya. Perasaan yang berkecamuk membuatnya hampir gila. Antara keinginan untuk mendekat dengan Saras dan fakta mengejutkan bahwa gadis itu mungkin masih bagian dari keluarganya. Rahasia yang terungkap. Beberapa hari kemudian, Arka memberanikan diri mendatangi rumah Saras. Ia ingin bicara dengan ibunya, Bu Suminah. "Bu," kata Arka sopan, "saya ingin tahu, apakah ibu pernah mendengar nama Sulastri?" Bu Suminah menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. "Sulastri, ya. Itu nama bibi saya. Ia pergi dari desa ini sebelum saya lahir, tapi cerita tentangnya sering saya dengar dari orang tua. Katanya ia pandai memasak dan suka membuat sayur lodeh yang khas." Arka terdiam. Hatinya seperti ditusuk. Semua kepingan puzzle kini menyatu. "Bu, Sulastri adalah ibu saya," katanya dengan suara bergetar. Bu Suminah menutup mulut, matanya membesar. "Astaga, jadi kamu anaknya Sulastri?" Arka mengangguk pelan. Saras yang kebetulan mendengar percakapan itu dari dapur langsung terdiam kaku. Tangannya gemetar, sendok yang ia pegang hampir terjatuh. "Jadi, Pak Arka dan saya masih keluarga," suaranya nyaris tak terdengar. Arka menoleh, menatap Saras dengan mata berkaca-kaca. "Ya, Saras. Kau dan aku masih terikat darah." Penutup bab. Malam itu, suasana di rumah Saras penuh keheningan. Tidak ada yang sanggup banyak bicara setelah rahasia besar itu terungkap. Arka merasa lega sekaligus kalut. Saras sendiri merasa bingung, antara kagum pada pria kaya yang datang ke desanya, dan kenyataan bahwa pria itu ternyata masih ada hubungan keluarga dengannya. Satu hal pasti, sejak malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika rahasia itu terungkap, suasana antara Arka dan Saras tidak lagi sama. Mereka tidak bisa lagi berinteraksi sebebas sebelumnya. Ada rasa canggung yang menyelinap di setiap tatapan, seolah sebuah tembok tak kasat mata mendadak berdiri di antara mereka. Namun, kehidupan desa terus berjalan. Warga masih bekerja di sawah, anak-anak masih berlarian di pematang, dan ibu-ibu tetap riuh di pasar. Seakan-akan dunia tidak peduli bahwa sebuah rahasia besar telah mengubah segalanya dalam hati Arka dan Saras. Desa yang terancam. Suatu pagi, Lurah Surya mengundang Arka ke balai desa. Kali ini bukan untuk makan bersama, melainkan untuk rapat penting dengan para warga. "Pak Arka," ujar Lurah Surya dengan suara hati-hati, "warga sudah mendengar kabar rencana perusahaan Bapak yang ingin membeli tanah di desa ini. Mereka gelisah. Sawah-sawah ini satu-satunya sumber penghidupan kami. Kalau dijual, bagaimana nasib kami?" Arka menatap Lurah dengan wajah dingin. "Pak Lurah, saya paham kekhawatiran Anda. Tapi perusahaan saya tidak sekadar membeli tanah. Kami akan membangun pabrik yang bisa membuka lapangan kerja untuk ratusan orang desa. Itu kesempatan yang tidak bisa Anda dapatkan dari sawah." Warga yang hadir mulai berbisik-bisik, sebagian tampak tidak setuju. Tiba-tiba, Saras yang kebetulan ikut membantu di balai desa angkat bicara. "Pak Arka, dengan segala hormat, sawah ini bukan hanya tanah bagi kami. Ini warisan dari leluhur. Bukan sekadar tempat mencari makan, tapi juga identitas kami sebagai orang desa." Suasana seketika hening. Semua mata memandang Saras. Arka terdiam sesaat, matanya menatap tajam ke arah gadis itu. Pertarungan pandangan. "Saras," ujar Arka dengan nada lebih lembut, "aku mengerti maksudmu.
Tapi kau harus melihat kenyataan. Pertanian tidak akan membawa kalian kemana-mana. Dengan pabrik, kehidupan kalian akan lebih modern, lebih makmur. Saras menatap balik tanpa gentar. Makmur menurut siapa, Pak? Menurut Bapak yang terbiasa hidup di gedung tinggi kota besar? Kami tidak butuh uang berlimpah kalau itu berarti kehilangan jati diri kami. Kami bahagia dengan apa yang kami punya. Arka menghela napas panjang. Di hadapan semua orang, ia tidak bisa menunjukkan sisi rapuhnya. Ia harus tetap tegas sebagai seorang CEO. Tapi kata-kata Saras menancap di hatinya. Ia teringat ibunya, Sulastri. Wanita itu juga dulu meninggalkan desa demi cinta dan kehidupan baru. Namun akhirnya ia justru menderita dan meninggal dalam kesepian. Apakah aku akan mengulangi kesalahan yang sama? Gumam Arka dalam hati. Benturan hati dan logika. Sepulang dari rapat, Arka duduk sendirian di beranda rumah lurah. Pandangannya jauh, pikirannya berkecamuk. Bima, manajernya, datang mendekat. Pak, mohon maaf. Tapi saya harus ingatkan. Waktu kita semakin sedikit. Investor menunggu. Kalau Bapak tidak segera menandatangani kontrak, kita bisa rugi besar. Arka menatapnya tajam. Bima, untuk pertama kalinya aku tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan angka dan logika. Ada sesuatu di desa ini yang membuatku ragu. Bima mengernyit. Saras. Arka terdiam. Ia tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup jelas. Saras di persimpangan. Di sisi lain, Saras juga dilanda kebingungan. Malam itu ia duduk di kamarnya, termenung. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya. Aku tahu Pak Arka tidak sepenuhnya jahat. Tapi kalau dia tetap bersikeras, desa ini bisa hancur. Sementara, aku juga tidak bisa membenci dia sepenuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin lebih dekat. Ibunya, Bu Suminah, masuk ke kamar dan melihat anaknya termenung. Kamu memikirkan Arka lagi, ya? Saras menoleh cepat. Bu? Tidak juga. Bu Suminah tersenyum tipis. Nak, hubungan darah memang penting. Tapi jangan sampai itu membuatmu kehilangan pendirian. Ingat, tanah ini warisan dari leluhur. Kalau sampai terjual, bukan hanya sawah yang hilang, tapi juga harga diri desa kita. Saras menunduk, semakin bimbang. Arka mencoba mengalahkan hatinya. Malam itu, Arka berjalan di tepi sawah sendirian. Angin malam meniup rambutnya, aroma tanah basah menenangkan sekaligus menyiksa pikirannya. Ia berbisik, seolah berbicara pada ibunya yang sudah tiada. Ibu, apa yang harus kulakukan? Kalau aku tetap membeli tanah desa ini, aku akan jadi musuh bagi Saras. Tapi kalau aku tidak melakukannya, perusahaan bisa rugi besar, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Air mata menetes lagi. Sudah lama ia tidak pernah merasa selemah ini. Pertemuan yang membara. Keesokan harinya, Arka dan Saras bertemu lagi di dapur rumah lurah. Saras sedang menyiapkan sarapan, sementara Arka berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Saras, panggil Arka pelan. Saras menoleh. Ada keraguan di matanya. Ada apa, Pak? Arka berjalan mendekat. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat merusak desa ini. Aku hanya ingin memberi masa depan yang lebih baik. Tapi aku juga sadar, mungkin caraku salah. Saras menggenggam sendok kayu di tangannya erat-erat.
Pak Arka, hidup bukan hanya soal uang dan masa depan yang modern. Hidup juga tentang menjaga apa yang sudah ada. Kalau Bapak benar-benar ingin menolong, bantu kami mengembangkan desa ini tanpa menghancurkannya. Arka menatap gadis itu dalam-dalam. Ada api di matanya, semangat yang tulus. Saat itu, ia sadar dunia mereka berbeda, tapi hatinya semakin tertarik pada dunia Saras. Konflik semakin tajam. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Kabar rencana pembelian tanah semakin menyebar. Sebagian warga mulai tergoda dengan tawaran uang besar, sementara sebagian lain bersikeras menolak. Desa mulai terbelah. Ada yang berkata, kalau tanah dijual, kita bisa hidup lebih enak, beli motor baru, renovasi rumah. Tapi ada pula yang menentang. Kalau tanah habis, kita mau makan apa? Mau kerja apa? Pabrik belum tentu menampung semua orang. Saras berada di garis depan kelompok penolak. Sementara Arka, meski hatinya goyah, masih dianggap pemimpin kelompok yang ingin membeli tanah. Keduanya kini bukan hanya berhadapan sebagai keluarga jauh, tapi juga sebagai lawan dalam pertarungan dua dunia, dunia bisnis dan dunia desa. Penutup bab. Malam itu, Arka duduk di kamarnya dengan kepala tertunduk. Di luar, suara warga masih terdengar berdebat soal tanah. Ia tahu, besok keputusan harus dibuat. Saras, di sisi lain, berdoa dengan air mata. Ia berdoa agar desa mereka tetap utuh, agar tanah leluhur tetap terjaga. Dan tanpa mereka sadari, doa dan keraguan itu akan segera bertemu dalam sebuah titik yang menentukan nasib mereka dan seluruh desa. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti sawah, embun masih bergelayut di ujung daun padi, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan. Namun suasana hati Arka justru terasa panas, berkecamuk dengan pikiran yang semakin hari semakin menekan. Di meja makan sederhana rumah Saras, ia duduk dengan tatapan kosong. Saras baru saja menyiapkan sarapan, nasi hangat, tempe goreng, sambal terasi, dan sayur bening bayam. Aroma sederhana itu kembali menusuk hatinya, membawa ingatan pada ibunya. Saras duduk di depannya, memperhatikan dengan cemas. Mas Arka kelihatan murung sekali hari ini, ujarnya pelan. Arka tersenyum kaku, aku baru dapat kabar dari kantor pusat. Proyek pembangunan resor di desa ini sudah disetujui Dewan Direksi. Mereka ingin segera mulai bulan depan. Saras terdiam. Matanya perlahan menunduk. Tangannya yang tadi sibuk mengaduk nasi di piring kini terhenti. Itu artinya, desa ini akan digusur, tanyanya lirih. Arka menghela napas panjang. Ya. Semua lahan akan dibeli paksa. Mereka sudah menyiapkan tim hukum dan keamanan. Kalau warga menolak, mereka bisa saja digusur dengan aparat. Sejenak, keheningan menelan mereka. Suara jangkrik di luar rumah yang biasanya samar, kini terdengar jelas. Saras menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Desa ini bukan hanya rumah bagi kami, Mas. Ini warisan dari leluhur. Sawah, ladang, pohon-pohon, semua punya cerita. Bahkan rumah yang Mas tempati sekarang, itu dibangun gotong royong oleh warga, ucap Saras, matanya berkaca-kaca. Arka menunduk, hatinya diliputi dilema. Sebagai CEO, ia terbiasa membuat keputusan berdasarkan angka, laporan, dan keuntungan. Tapi kali ini, hatinya menolak. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada profit, kenangan ibunya, kebahagiaan Saras,
dan kehidupan puluhan keluarga desa. Kabar rencana penggusuran mulai menyebar. Warga desa berkumpul di balai desa untuk membicarakan nasib mereka. Suasananya penuh ketegangan. Kalau proyek itu jadi, kita mau tinggal di mana? Tanah ini satu-satunya sumber penghidupan kita, seru Pak Darto, seorang petani tua dengan suara lantang. Benar. Kami tidak bisa begitu saja meninggalkan sawah ini. Anak cucu kami butuh tanah ini, tambah Buati, sambil menggendong balita di pangkuannya. Saras mencoba menenangkan warga, mari kita bicarakan baik-baik dulu. Jangan terbawa emosi. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka. Arka masuk dengan wajah serius. Semua mata tertuju padanya. Beberapa warga langsung berbisik-bisik, menganggapnya musuh yang akan merampas tanah mereka. Itu dia orang kota yang mau gusur desa kita, bisik seseorang. Bajunya rapi, mobilnya mewah, sudah pasti dialah dalangnya, timpal yang lain. Arka berdiri di depan, menatap semua warga. Ia bisa merasakan ketidakpercayaan di mata mereka. Tapi ia tahu, ini saatnya berbicara jujur. Saya tidak akan berbohong. Benar, perusahaan saya berencana membangun resor besar di sini, katanya dengan suara tegas namun berat. Suara gaduh langsung pecah. Beberapa warga menggerutu keras, bahkan ada yang hampir maju menyerangnya. Saras buru-buru berdiri, mencoba menenangkan. Tenang dulu, dengarkan sampai selesai, serunya. Arka melanjutkan, tapi saya pribadi tidak setuju dengan keputusan itu. Desa ini punya nilai yang tidak bisa digantikan dengan uang. Saya datang ke sini bukan untuk mengambil, tapi ingin mencari cara agar proyek itu tidak merugikan kalian. Warga terdiam, meski masih ada yang ragu. Pak Darto maju ke depan, menatap Arka tajam. Mas Arka, kami orang kecil. Sudah terlalu sering janji manis diberikan, tapi akhirnya kami tetap digusur. Apa jaminannya kalau kata-kata Mas sekarang bukan sekadar omong kosong? Arka menatapnya balik, lalu berkata dengan suara mantap, jaminannya adalah saya sendiri. Saya CEO perusahaan itu. Jika saya menentang, tidak akan mudah bagi mereka melanjutkan. Bahkan kalau perlu, saya akan melepaskan jabatan saya demi membela desa ini. Suasana langsung hening. Semua orang saling berpandangan, terkejut mendengar pengakuan itu. Bahkan Saras menatap Arka dengan mata terbelalak. Mas, serius, bisiknya. Arka mengangguk pelan. Ya. Karena di desa ini, saya menemukan sesuatu yang tidak bisa saya beli dengan uang, kenangan ibu saya, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Namun perjuangan Arka tidaklah mudah. Keesokan harinya, ia menerima panggilan video dari rapat dewan direksi. Wajah-wajah serius para petinggi perusahaan memenuhi layar. Arka, kami dengar kau menolak melanjutkan proyek. Apa benar? Tanya salah satu direktur senior dengan nada mencurigai. Benar. Saya tidak setuju. Desa itu harus dilindungi, jawab Arka tegas. Seorang direktur lain mendengus, Arka, jangan bertindak emosional. Proyek ini bisa menghasilkan triliunan rupiah. Ribuan lapangan kerja tercipta. Kau mau mengorbankan itu semua hanya demi beberapa petani? Arka mengepalkan tangan di bawah meja. Bukan hanya tentang petani. Ini soal kemanusiaan. Kita tidak bisa membangun kebahagiaan dengan merampas kebahagiaan orang lain. Direktur utama mengetuk meja keras. Kalau kau menolak, kau harus tahu risikonya. Jabatanmu bisa dicopot, sahammu bisa dibekukan.
Arka menarik napas dalam, lalu menatap mereka dengan tenang. Kalau itu harganya, saya siap. Semua direktur terdiam. Mereka tahu Arka adalah sosok penting, tapi tidak menyangka ia berani sejauh itu. Di desa, kabar keberanian Arka melawan direksi membuat warga perlahan melunak. Mereka mulai melihat Arka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu. Saras mendekati Arka sore itu di tepi sawah. Cahaya matahari senja memantul di wajahnya yang penuh keteguhan. "Mas, terima kasih. Aku tidak pernah menyangka seorang sepertimu rela melawan perusahaanmu sendiri demi kami," ucap Saras, suaranya bergetar. Arka menatapnya, tersenyum tipis. "Saras, hidupku dulu hanya tentang angka dan uang. Tapi sejak bertemu kamu dan warga sini, aku sadar ada hal yang lebih berharga daripada itu semua." Saras menunduk, pipinya merona. Tapi dalam hatinya, ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Hari itu langit mendung, seakan ikut menambah berat beban yang tengah ditanggung Arka. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan pohon jati di sekitar desa berjatuhan. Burung-burung pun seperti enggan bernyanyi, meninggalkan udara yang terasa sesak. Arka duduk di beranda rumah sederhana yang kini sudah begitu akrab baginya, rumah milik keluarga Saras. Di tangannya, ia menggenggam secari kertas berisi undangan resmi rapat luar biasa Dewan Direksi. Rapat itu akan menentukan masa depannya, tetap menjadi CEO dengan menjalankan proyek, atau melepaskan jabatan demi mempertahankan desa. Saras keluar membawa segelas teh hangat. Senyumnya berusaha menenangkan, walau Arka tahu gadis itu juga diliputi kegelisahan. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Apapun keputusanmu nanti, kami tetap berterima kasih. Kau sudah jauh lebih peduli daripada siapapun," ucap Saras lembut. Arka menatapnya, lalu menghela napas berat. "Saras, aku terbiasa mengambil keputusan untuk ribuan karyawan. Tapi kali ini, hatiku benar-benar goyah. Kalau aku melawan Dewan, mungkin aku akan kehilangan segalanya, jabatan, saham, bahkan nama baikku di dunia bisnis." Saras menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan, "Tapi kalau Mas memilih desa ini, kau akan menyelamatkan ratusan jiwa yang bergantung pada tanah ini. Dan, aku yakin ibumu pasti lebih bangga padamu karena itu." Ucapan itu menusuk hati Arka. Bayangan wajah ibunya kembali terlintas, dengan senyum lembut yang selalu mengingatkan agar hidup jangan hanya mengejar harta, tapi juga keberkahan. Keesokan harinya, Arka kembali ke kota untuk menghadiri rapat Dewan Direksi. Kantor pusat perusahaannya berdiri megah di jantung ibu kota, dengan dinding kaca berkilauan. Namun bagi Arka, bangunan itu kini terasa dingin dan asing. Ruang rapat utama dipenuhi para petinggi, duduk rapi dengan jas mahal. Semua mata tertuju pada Arka ketika ia masuk. Wajah-wajah itu penuh dengan tekanan, seakan menuntut jawaban pasti. Direktur utama membuka rapat dengan suara tegas. "Arka, kita semua sudah tahu pendirianmu. Tapi hari ini, kami ingin kau membuat keputusan akhir. Apakah kau akan mendukung proyek pembangunan resor di desa itu, atau kau akan menentangnya? Ingat, keputusanmu menyangkut masa depan ribuan karyawan." Arka menatap mereka satu persatu. Hatinya berdebar keras, tapi tekadnya sudah bulat. "Saya sudah memikirkannya matang-matang," ujarnya mantap. "Saya tidak bisa mengorbankan desa itu demi keuntungan semata. Saya menolak proyek ini." Suasana rapat langsung ricuh. Beberapa direktur berteriak marah, ada yang menggebrak meja, ada pula yang menggelengkan kepala kecewa. "Arka, kau gila.
Proyek ini bernilai triliunan rupiah. Bagaimana dengan investor yang sudah menanam modal? Kau akan menghancurkan reputasi perusahaan. Namun Arka tidak bergeming. Ia berdiri tegak, menatap semua direktur dengan mata penuh keyakinan. Jika perusahaan ini hanya mengejar keuntungan tanpa peduli pada manusia, maka aku tidak pantas memimpin. Silakan copot jabatanku kalau perlu. Direktur utama menatapnya tajam. Jadi kau benar-benar memilih desa itu daripada perusahaanmu sendiri? Arka mengangguk. Ya. Karena aku percaya, perusahaan yang baik bukan hanya soal angka, tapi soal warisan nilai kemanusiaan. Dan aku tidak mau menjadi CEO yang melupakan itu. Setelah rapat usai, Arka resmi melepaskan jabatannya sebagai CEO. Surat pengunduran diri yang ia tanda tangani kini sah. Dalam sekejap, dunia bisnis heboh. CEO muda Arka Pratama mundur mendadak, begitu judul utama di berbagai media. Namun bagi Arka, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Beban besar seakan terangkat dari pundaknya. Ia meninggalkan gedung perusahaan dengan langkah pasti, seakan telah menemukan kebebasan baru. Di desa, kabar itu cepat menyebar. Warga yang tadinya meragukan Arka kini benar-benar yakin pada ketulusannya. Malam itu, balai desa dipenuhi cahaya lampu minyak dan wajah-wajah bersyukur. Pak Darto berdiri, menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Mas Arka, maafkan kami yang dulu sempat curiga. Kau sudah membuktikan, kau rela kehilangan segalanya demi kami. Mulai hari ini, kau bukan lagi orang luar. Kau bagian dari desa ini. Warga serentak bertepuk tangan, sorak-sorai menggema. Arka hanya bisa tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Ia tidak pernah merasakan penerimaan yang begitu tulus sebelumnya. Setelah acara syukuran selesai, Arka berjalan pulang bersama Saras di jalan setapak. Bulan purnama bersinar terang, menerangi wajah Saras yang anggun dalam kesederhanaannya. Mas, Saras membuka percakapan, kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu apakah aku bisa sekuat itu jika berada di posisimu. Arka menoleh padanya, tersenyum lembut. Saras, kekuatan itu datang karena kamu. Karena desa ini. Kalau bukan karena masakanmu yang mengingatkanku pada ibu, mungkin aku sudah lama lupa arti hidup sebenarnya. Saras terdiam, lalu tersenyum malu. Hatinya hangat mendengar pengakuan itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Arka telah mengambil keputusan berat, tapi perjalanan mereka ke depan masih penuh tantangan. Malam itu, Arka kembali merenung di beranda. Angin desa berhembus sejuk, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ia tahu, ia telah kehilangan status dan kejayaannya di kota. Tapi anehnya, ia tidak merasa miskin. Justru untuk pertama kali, ia merasa benar-benar kaya. Kaya akan makna, akan cinta, dan akan kehidupan yang nyata. Dalam hatinya, ia berbisik pada sang ibu. Bu, aku sudah memilih jalan ini. Aku harap ibu bangga. Karena kali ini, aku memilih bukan dengan kepala, tapi dengan hati. Dan di kejauhan, seakan ada suara lembut yang menjawab, membawa kedamaian dalam dadanya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik bukit, memancarkan sinar keemasan yang menari di permukaan sawah. Embun masih menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau riang seakan menyambut awal baru. Suasana desa terasa berbeda, penuh semangat, penuh harapan. Di halaman rumah Saras, beberapa warga sibuk mengatur meja panjang. Meja itu dipenuhi hidangan khas desa, sayur lodeh, ikan asin,
sambal terasi, dan tentu saja masakan andalan Saras yang kini sudah dikenal banyak orang, ayam goreng rempah rahasia yang pernah membuat Arka menangis saat pertama kali mencicipinya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari pembukaan warung Arka Saras, sebuah usaha kuliner sederhana yang lahir dari cinta, kenangan, dan perjuangan. Arka berdiri di depan rumah, mengenakan kemeja putih polos dengan lengan digulung, jauh dari penampilan CEO arogan yang dulu dikenal orang. Wajahnya terlihat lebih tenang, lebih hangat. Warga satu persatu menghampirinya, menyalami dengan penuh rasa hormat. "Mas Arka, sekarang panjenengan sudah jadi orang desa beneran," canda Pak Darto, membuat semua orang tertawa. Arka ikut tertawa, lalu menjawab, "Saya sudah lama jadi bagian desa ini, Pak. Hanya saja, baru sekarang saya sadar betul artinya keluarga besar." Saras keluar dari dapur membawa nampan berisi lauk. Senyumnya cerah, meski pipinya sedikit memerah karena sibuk sejak subuh. Ia berdiri di samping Arka, dan warga pun makin riuh memberi selamat. "Cocok sekali, seperti pasangan raja dan ratu desa," seru salah satu ibu-ibu, membuat Saras tersipu malu. Arka hanya tersenyum sambil menatap Saras penuh arti. Hatinya bergetar, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di gedung tinggi atau rekening miliaran, melainkan di sini, bersama orang-orang yang tulus. Siang menjelang, tamu-tamu dari luar desa mulai berdatangan. Beberapa di antaranya adalah wartawan yang penasaran dengan kisah mantan CEO muda yang rela meninggalkan tahta demi sebuah desa kecil. Kamera dan mikrofon mengarah ke Arka, mengabadikan momen bersejarah itu. "Pak Arka, banyak yang ingin tahu. Mengapa Anda, seorang pengusaha sukses, memilih menetap di desa dan membuka warung makan sederhana?" tanya salah satu wartawan. Arka tersenyum, lalu menjawab lantang, "Karena di sini saya menemukan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, rasa, kenangan, dan cinta." Masakan Saras mengingatkan saya pada ibu saya. Dari situ saya belajar, makanan bukan sekadar mengenyangkan, tapi juga menghidupkan kembali jiwa. Itulah alasan saya ingin menjaga desa ini dan berbagi kebahagiaan lewat masakan. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam, lalu bertepuk tangan. Bahkan beberapa wartawan terlihat menahan haru. Warung Arka Saras pun dibuka secara resmi. Warga berbondong-bondong mencoba hidangan, dan tak butuh waktu lama sebelum kabar menyebar lebih luas. Setiap suapan masakan membawa rasa yang unik, sederhana, tapi menyentuh hati. Banyak pengunjung mengaku seakan diingatkan pada masakan ibu mereka sendiri. "Masakan ini, rasanya seperti masa kecil saya," kata seorang tamu sambil berlinang air mata. Saras tersenyum, lalu menjawab, "Itulah yang ingin kami bagi, kenangan yang tak pernah hilang." Arka menatap Saras dengan bangga. Ia tahu, masakan itu bukan hanya soal bumbu dan teknik, tapi juga hati yang tulus. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan warung ditutup, Arka dan Saras duduk di beranda. Bulan purnama bersinar terang, cahayanya memantulkan kilau lembut di mata Saras. "Mas," Saras membuka suara, "aku masih tidak percaya semua ini nyata. Dulu aku hanya gadis desa biasa, yang masakanku hanya dinikmati warga sekitar. Sekarang, semua orang datang dari jauh hanya untuk mencicipinya." Arka menatapnya penuh rasa. "Saras, kamu tidak pernah biasa. Kamu istimewa sejak awal. Masakanmu mengubah hidupku. Kamu sendiri mengubah aku, dari orang yang hanya mengejar angka, menjadi orang yang belajar tentang cinta dan arti rumah." Saras terdiam, wajahnya memerah. Hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Arka melanjutkan,
Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Aku ingin warung ini bukan hanya tempat makan, tapi tempat orang menemukan kembali kenangan mereka. Dan aku ingin menjalani semua ini bersamamu, bukan hanya sebagai rekan, tapi sebagai pasangan hidup. Saras terperanjat. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Mas Arka, maksudnya? Arka menggenggam tangannya erat. Saras, maukah kamu menikah denganku? Air mata menetes di pipi Saras. Senyum indah mengembang di wajahnya. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab, "Ya, Mas. Aku mau." Langit malam seakan ikut merayakan, bintang-bintang berkilau lebih terang, dan suara jangkrik terdengar seperti alunan musik bahagia. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Arka dan Saras digelar sederhana di balai desa dengan adat tradisional yang penuh makna. Warga desa menjadi saksi, sementara media kembali heboh meliput kisah luar biasa ini. CEO kaya raya menikah dengan gadis desa setelah rela tinggalkan segalanya. Namun bagi Arka, itu bukan berita besar. Yang terpenting baginya adalah ia telah menemukan cinta sejati, rumah yang sesungguhnya, dan warisan ibunya yang kini hidup kembali dalam setiap hidangan Saras. Di meja pernikahan, Arka menatap Saras dengan senyum penuh cinta. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan terus berbagi rasa, cinta, dan kenangan untuk siapapun yang datang ke warung kita. Saras menggenggam tangannya, menjawab lirih, dan aku janji akan selalu memasak dengan hati. Karena masakan tanpa hati hanyalah makanan. Tapi masakan dengan cinta bisa menyembuhkan jiwa. Arka tersenyum, lalu meneteskan air mata bahagia. Tahun-tahun berlalu. Warung Arka Saras berkembang menjadi restoran terkenal, namun tetap mempertahankan kesederhanaan. Orang-orang dari berbagai kota datang, bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kehangatan dan kenangan yang ditawarkan. Di pintu masuk restoran, sebuah papan kayu terpajang dengan tulisan sederhana. Di sini, setiap rasa bercerita. Setiap suapan membawa pulang kenangan. Dan di balik semua itu, ada kisah tentang seorang CEO kaya raya yang menangis saat mencicipi masakan seorang gadis desa, hingga akhirnya menemukan rahasia mengejutkan, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ada di balik harta melimpah, melainkan di meja makan sederhana, ditemani cinta sejati.